Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-41. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo telah selesai dengan membantu Sein menghilangkan sihir yang didapatkan dari sungai Measuring Heaven. Karena hal itu, Luzo tidak dapat membiarkan orang lain yang menyelidiki desa Fish Dragon. Yang akhirnya, ia mengatakan pada murid-muridnya, ia akan menyelidikinya secara pribadi. Ming Sein terkejut ketika dia mendengar ini. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul di benaknya. Dia berseru, kemenangan pasti akan mereka dapatkan, karena masternya secara pribadi bergerak. Karena Luzo baru saja mencabut pembatasan sihir pada Sein, keyakinan Sein pada Luzo bahkan lebih tinggi dari Luzo sendiri. Duan Museng hanya menatap Sein dengan senyuman heran. Di sisi lain, ketika Yuan mendengar bahwa Luzo berencana untuk pergi keluar, dia sangat senang sehingga dia mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat mengatakan, ia juga ingin pergi. Luzo mengabaikan Yuan. Sebaliknya, dia menatap Ming Sein mengatakan, untuk Ming Sein menjaga kesatria hitam dengan baik. Sein menjawab dengan membungkuk. Dengan Duan Museng dan dirinya, di Golden Jinting, kesatria hitam tidak akan bisa pergi dengan mudah, bahkan jika mereka membuka sayap sekalipun. Setelah itu, Luzo berbalik untuk pergi. Namun dia hampir tidak mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia berbalik menanyakan, apakah ada berita tentang pengkhianat? Tentu saja, pengkhianat yang Luzo maksud adalah murid-muridnya, yaitu murid pertama Yu Zhenghai, murid kedua Yu Shangrong, dan yang lainnya. Ming Sein menggelengkan kepalanya mengatakan, baru-baru ini, ia belum meninggalkan Gunung Golden Jinting. Ia tidak menyadari urusan di dunia luar. Luzo mengangguk sedikit, karena dia mengalahkan orang-orang dari Jalan Mulia 2 kali. Para pengkhianat tampaknya tidak menonjolkan diri dan tidak melakukan gerakan apapun. Setelah ia berurusan dengan masalah desa Fish Dragon, ia harus memikirkan cara untuk menghadapi para pengkhianat itu. Setelah memberikan instruksinya, Luzo kembali ke Evil Sky Pavilion untuk melanjutkan memahami tulisan surgawi. Setelah dia melepaskan mantranya dengan sempurna, pemahaman tentang tulisan surgawi tampaknya semakin dalam. Luzo mengeluarkan antarmuka tulisan surgawi. Isi dari gulir manusia muncul di hadapannya. Tampaknya bersinar. Pada saat ini, naskah yang biasanya canggung dan sulit tampak jauh lebih hidup. Itu jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibaca. Isi tulisan tersebut seperti berikut. Dapatkan wawasan tentang asal-usul dan cahaya. Dari kekuasaan, jalan dibuka. Membangkitkan 10 keterampilan kekuatan. Perjalanan yang luar biasa itu menyenangkan. Luzo membaca kalimat itu dengan keras. Kemudian dia berhenti sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Brahma pengantar tidur tidak efektif, dan itu dapat menekan sihir. Apakah gulir manusia efektif melawan metode kultivasi yang mengacaukan hati? Dia melanjutkan membaca. Seperti yang diharapkan, konten baru telah muncul di bawah. Untuk memperoleh kekuatan, inkorporealitas sehingga kita dapat mengunjungi banyak tempat tanpa harus bergerak, menuai banyak manfaat, untuk mendapatkan kekuatan, untuk membungkam segalanya, untuk mempertahankan dan mewujudkan samadhi. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, sambil tetap diam dalam samadhi. Luzo benar-benar asyik belajar sampai lupa waktu. Di pagi selanjutnya, Luzo merasa segar kembali. Setelah dia menutup antarmuka Heaven Scroll, dia meninggalkan ruangan tersembunyi. Ia menarik jubah barunya dan dikenakan. Penampilan yang luar biasa mendominasi terlihat begitu bagus. Setelah Luzo keluar dari ruangan tersembunyi, menuju aula, Yuan sedang menunggunya di aula besar. Ekspresinya yang bersemangat memberitahu Luzo bahwa dia juga ingin keluar.
Ketika dia melihat masternya, dia berlari dan mengatakan, dia ingin menunggangi Wizard, tidak ingin menunggangi Bian. Luzo menggelengkan kepalanya bergumam, Yuan terlalu kekanak-kanakan. Luzo ingin menegurnya, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk memuaskan keinginan Yuan. Bagaimanapun, dia sudah terlalu tua dan tidak tahan dengan perjalanan berbatu. Keduanya berjalan keluar dari Evil Sky Pavilion. Ketika mereka berada di luar, Wizard muncul di atas awan dari hutan Gunung Golden Cinding. Ming Xin yang ada di sana juga. Ketika dia melihat penampilan tunggangan legendaris itu, Ming Xin sangat iri hingga bola matanya hampir keluar dari rongkanya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti itu, dia rela menanggung pukulan setiap hari. Sedangkan Yuan segera meminta untuk diizinkan duduk di depan. Sembari menunjuk dengan akal ke bagian depan punggung Wizard. Luzo tidak mengatakan apa-apa. Punggung Wizard lebar, dan pengendara bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Penerbangannya sangat stabil, sehingga tidak akan mengganggu seseorang untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka berdua merebahkan diri di punggung Wizard, Wizard menggeram pelan sebelum meluncur ke udara dan menghilang ke cakrawala. Ming Xin mengejar mereka dan mencari di langit. Tetapi Wizard tidak terlihat lagi. Sementara Wizard terbang di langit, Luzo memeriksa dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 merit point yang tersisa. Dia tidak membeli kartu item apapun dan memutuskan dia hanya akan membelinya berdasarkan situasinya saat dia membutuhkannya. Misalnya, jika dia berada dalam situasi berbahaya yang tidak bisa dia redakan, dia bisa memilih 4 kartu serangan sempurna. Jika dia punya cukup waktu, dia akan meninggalkan area di punggung Wizard. 2 jam kemudian, Wizard mulai melambat dan turun dari langit. Yuan tampak enggan turun dari punggung Wizard menanyakan, apakah mereka telah sampai? Luzo mengabaikannya dan terus mendesak Wizard untuk mendarat. Yuan tidak punya pilihan selain turun, begitu mereka mendarat. Luzo mengikat Wizard dan mengamati sekelilingnya. Luzo mengatakan, mereka dekat dengan sungai Measuring Heaven. Wizard akan menarik terlalu banyak perhatian. Luzo terlihat begitu kelelahan, mual dan pusing karenanya. Tapi Yuan bertanya dengan bingung. Karena Luzo sangat kuat, maka bisa pergi ke sana dan menghabisi mereka semua, bukan? Luzo sekali lagi tidak menanggapi Yuan. Ia mengeluarkan kursi kecil dan duduk untuk beristirahat. Yuan yang tahu langsung berada di belakang Luzo untuk memijatnya. Belum lama mereka beristirahat, Yuan tiba-tiba mengatakan ada seseorang yang mendekati mereka. Luzo bergumam dalam hati. Yuan telah membuktikan peran pentingnya dalam menemaninya kali ini. Tidak lama kemudian, beberapa kultivator terlihat terbang di atas hutan dengan pedang terbang. Mereka berteriak, Jitiando telah datang. Mereka harus melarikan diri. Para kultivator terbang melewati kepala Luzo dan Yuan di siang bolong. Ketika seorang kultivator alam Brahmasi, 8 meridian yang terhubung tengah terbang melewati Luzo dan Yuan. Seorang itu dengan baik hati menasihati Luzo dan Yuan untuk segera melarikan diri. Penjahat tua Jitiando akan datang. Apakah Luzo telah muak untuk hidup? Tapi mereka tidak mengetahui bahwa Luzo adalah Jitiando, penjahat terbesar yang asli. Para kultivator terbang dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke dalam hutan. Yuan cemburu dan bertanya dengan skeptis, apakah Luzo akan mengejar mereka? Ekspresi Luzo acuh tak acuh mengatakan, mengapa ia melakukan sesuatu yang tidak berarti. Mereka hanya sekelompok kentang goreng kecil. Luzo membelai janggutnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melupakannya. Setelah para kultivator pergi, lingkungan mereka menjadi sunyi kembali. Yuan yang masih dalam suasana hati yang tidak enak mengatakan, mengapa mereka tidak mengejar dan menghabisi. Luzo kembali menanyakan, mengapa harus menghabisi mereka. Yuan menjelaskan maksudnya. Mereka menyamar, mengutuk, dan menuduh Luzo melakukan sesuatu yang tidak Luzo lakukan. Jadi mereka harus pergi dan menghabisi orang-orang itu. Menurut Yuan masternya tidak dapat dituduh secara tidak adil. Luzo bergumam dalam hati. Ia dibuat terdiam oleh logika Yuan. Luzo tidak memikirkan kata-kata Yuan. Dia menggelengkan kepalanya mengatakan, ia pikir
mereka mengutuk orang lain. Pada saat ini, langkah kaki yang mendekat bisa terdengar, disertai dengan sedikit getaran di tanah mengatakan, "Siapa?" Ketika Luzo dan Yuan melihat ke arah sumber suara, mereka melihat sekelompok orang datang ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Mereka sedang menaiki sebuah tunggangan yang epik. Tunggangan jauh lebih berharga daripada kereta terbang. Kereta terbang hanya sulit dibuat. Tetapi, setiap kultivator dengan bahan dan formasi yang tepat dapat mengaktifkannya. Tunggangan jarang-jarang ditemukan sejak awal. Mereka sulit ditangkap dan bahkan lebih sulit dijinakan. Sebuah tunggangan besar muncul perlahan keluar dari hutan. Tubuhnya menyerupai dinding kastil, sementara kakinya seperti pilar batu. Ini adalah tunggangan epik, Raja Gajah. Itu kuat dan memiliki pertahanan yang bagus. Itu bisa bermanuver di jalur gunung yang terjal dan melintasi sungai yang mengamuk. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan adalah terbang. Raja Gajah membawa kereta di punggungnya. Kereta itu selebar bahunya. Itu sederhana tapi boros pada saat yang bersamaan. Luzo memberi isyarat kepada Yuan untuk pergi bersamanya. Seperti kata pepatah, air sungai tidak mengganggu air sumur. Yuan mengikuti masternya dengan patuh. Mereka berjalan menuju desa Fish Dragon. Namun mereka baru saja mengambil beberapa langkah ke depan, ketika gadis muda yang melayang di samping Raja Gajah mendekati mereka dengan pedang terbang. Dia berdiri di atas pedang terbangnya saat dia menegur Luzo dan Yuan dengan kasar. Melihat bahwa gadis muda itu hanya seusia dengan Yuan langsung marah, karena gadis muda itu menghalangi jalan mereka. Yuan mengatakan dengan ketus, "Mengapa menyapanya? Lebih baik menyingkir dari jalannya." Luzo membelai janggutnya dan menatap gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Seorang kultivator ranai Divine Court. Dia tampak berbakat, tapi dia jauh dari Yuan Tidak ada guna baginya untuk membuang kartu item pada sekelompok kultivator yang tidak berguna itu. Gadis di pedang terbang meletakkan satu tangan di pinggang saat dia menunjuk Yuan Dia mengumumkan dengan arogan bahwa ia adalah murid ke-9 dari Evil Sky Pavilion, Ci Yuan Ia memiliki pertanyaan untuk mereka. Apakah Luzo dan Yuan melihat 10 kultivator terbang melewati langit itu? Awalnya Yuan terdiam ketika mendengar ucapan wanita yang menyamar sebagai dirinya. Yang kemudian, kemarahannya berkobar, dan dia tidak lagi memiliki mood untuk mendengarkan kata-kata gadis muda itu. Ia dengan ekspresi mengerikan di wajahnya mengatakan, beraninya wanita rendahan meniru dirinya. Ia tidak bisa menerima ini. Yuan mendorong dirinya dari tanah dan meluncur ke arah wanita itu, seperti anak panah yang ditembakkan. Yuan dengan secepat kilat memberikan serangan pada wanita tersebut dengan kursi yang digunakan Luzo tadi. Keduanya bertarung di udara. Mereka beradu serangan bertubi-tubi di udara tanpa henti. Luzo yang memandangi mereka dalam diam. Yuan menggunakan tangan dan kakinya. Dia bergerak dengan kecepatan kilat saat dia menyerang lawannya. Luzo bergumam dalam hati. Amarah gadis Yuan masih membara. Dalam hal kekuatan fisik, slip giok kemurnian tertinggi Yuan tidak ada taranya. Si palsu tidak mengharapkan Yuan untuk menyerangnya begitu tiba-tiba, sehingga dia benar-benar lengah dan terpaksa mundur. Kultivator yang bertarung dengan Yuan berada di ranah Divine Court. Yuan lebih dari mampu menghadapi beberapa lawan seperti ini. Namun sepertinya, orang yang ada di punggung Raja Gajah memiliki basis kultivasi di alam Nation Divinity Tribulation. Setidaknya, jika orang itu bergerak, Yuan tidak akan memiliki harapan untuk menang. Namun orang itu tampaknya tidak tertarik untuk bergerak. Hanya memandang dengan rasa ingin tahu. Perhatian orang itu terfokus pada Yuan Sementara Luzo sedang memperhitungkan dalam pikirannya, Yuan menembak dan mendaratkan serangkaian serangan, menyebabkan gadis muda itu terjatuh. Ketika yang palsu terjatuh ke tanah, dia terus berguling. Dia tampak babak belur. Yuan kembali ke samping Luzo. Tepat ketika si palsu berencana bangkit untuk ronde berikutnya, sebuah suara rendah terdengar, mengatakan cukup. Suara itu datang dari orang di punggung Raja Gajah. Luzo memandang orang itu. Seorang laki tua dengan rambut putih dan janggut putih muncul dari kereta di punggung Raja Gajah. Matanya dalam, dan wajahnya penuh dengan kerutan.
Sekilas, dia benar-benar mirip dengan Ji Tiando ketika Luzo baru saja pindah ke dunia ini. Namun, karena Luzo telah menggunakan kartu pembalikannya, penampilan luarnya telah banyak berubah. Untuk alasan ini, ada perbedaan mencolok antara penampilannya dan pria tua ini. Mata kebenaran Luzo mengungkap identitas orang itu. Ia memiliki nama Ding Fan Chiu, yang berada di ranah Nation Divinity Tribulation Realm. Ding Fan Chiu berdiri dengan satu tangan di punggungnya. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia melihat Yuan Er. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Luzo dengan menanyakan, apakah Luzo tidak takut padanya? Luzo menjawab dengan acuh tak acuh. Mengapa ia harus takut? Ding Fan Chiu menunjuk ke Yuan Er dengan mengatakan, ia dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika ini adalah hari lain, ia akan menghukum Yuan Er karena bersikap kasar. Yuan Er tidak bisa menahan tawanya saat berada di samping Luzo. Yuan Er bergumam dalam hati. Masternya akan menunjukkan konsekuensi karena berani menirunya. Sedangkan Luzo hanya diam tanpa kata. Yuan Er kemudian menunjuk Ding Fan Chiu yang berada di atas Raja Gajah dan berteriak, apakah Ding Fan Chiu tahu siapa orang ini? Yuan Er menunjuk ke arah masternya. Tanpa menunggu Luzo berbicara, Ding Fan Chiu menatap Yuan Er lagi. Sedikit kegembiraan melintas di matanya seolah-olah dia baru saja melihat mangsa. Namun ekspresinya tenang saat dia mengatakan bahwa Yuan Er sangat berbakat. Jarang bagi seorang semuda Yuan Er untuk mencapai ranah Divine Court. Yuan Er bergerak lebih dekat ke arah Luzo. Dia menjulurkan lidahnya pada gadis yang dia kalahkan. Ekspresi Luzo tetap tenang, dan dia tidak menjawab. Ding Fan Chiu tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Luzo dengan acuh tak acuh mengatakan, ia yakin Luzo pernah mendengar nama besarnya, Old Scholar. Dengan percaya diri, Ding Fan Chiu berakting dengan hampir sempurna menyerupai Luzo yang tua. Luzo membelai janggutnya dan berkata tanpa nada sedikit pun, ia sudah lama tinggal di pegunungan. Ia khawatir ia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Dua kultivator lainnya di samping Ding Fan Chiu tampak marah dengan kata-kata ini. Mereka terlihat seperti Duan Mosheng dan Ming Seyin. Ding Fan Chiu melambaikan tangannya dengan acuh meminta untuk Luzo tidak perlu khawatir. Ia akan memberitahu Luzo semua tentang dirinya. Setelah itu, Ding Fan Chiu meminta dengan sopan untuk Luzo naik ke kereta. Jelas dia mengancam mereka. Ekspresi terkejut terlihat di wajah murid-murid Ding Fan Chiu. Mereka tidak bisa memahami tindakan tuan mereka. Namun, mereka tidak ragu-ragu saat mereka terbang menuju Luzo dan Yuan Er. Duan Mosheng dan Ming Seyin palsu terlihat meremehkan Luzo dan Yuan Er. Yang kemudian mereka membimbing Luzo dan Yuan Er untuk naik ke dalam kereta yang berada di punggung Raja Gajah. Luzo berpikir dalam hati, apa yang mereka lakukan di dekat sungai Measuring Heaven? Basis kultivasi Ding Fan Chiu ini berada di alam Nation Divinity Tribulation. Dia menggunakan namanya dan tidak takut untuk diburu oleh orang-orang di jalan mulia. Pasti ada lebih dari sekedar bertemu mata dengan orang ini. Namun, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam atau menakut-nakuti Luzo. Bahkan Ding Fan Chiu pun tidak. Luzo kemudian angkat bicara. Apakah Ding Fan Chiu akan pergi ke sungai Measuring Heaven? Saat Luzo berbicara, kartu item yang bersinar redup muncul di tangannya. Semua orang tidak menyadari hal ini. Mereka bahkan tidak merasakan fluktuasi aura. Pada saat yang sama, Ding Fan Chiu masih mengudara. Dia tidak tahu bahwa dia berdiri tepat di depan gerbang neraka. Jika Ding Fan Chiu menjawab negatif, Luzo tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan kartu itemnya menghabisi Ding Fan Chiu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-41. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.